Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, pada kali ini kita akan membicarakan tentang pasien saya yang sering mimpi di malam hari. Beliau sering kali terkejut-kejut kalau malam, perasaannya sering tidak tenang, dada berdebar-debar, dan seringkali merasakan aura-aura negatif di sekitarnya. Nah, ia ingin minta tolong diruqyahkan. Oleh karena itu sahabat, semoga video kali ini bisa memberikan inspirasi buat Anda semua yang mendapatkan informasi seputar ruqyah, bekam, serta obatan herbal. Sahabat sekalian, selain ruqyah, alhamdulillah saya juga membantu pengobatan masyarakat pasien melalui bekam, karena sesungguhnya dalam hadis Rasulullah, satu titik di punuk belakang di antara bahu tengah-tengah ini akan menyembuhkan 72 jenis penyakit. Oleh karena itu sahabat, sangat utama berobat seseorang dengan berbekam, karena intinya sahabat sekalian, berbekam ini seperti mengeluarkan racun-racun yang ada di tubuh kita. Makanan-makanan atau zat-zat yang masuk ke dalam tubuh kita itu akan disaring oleh ginjal. Nah, ketika ginjal kita bermasalah atau makanan yang kita makan ini makanan yang berat, strukturnya berat, membuat kerja ginjal kita berat, seperti makanan olahan, makanan tinggi gula, makanan tinggi minyak, maka kotoran-kotoran yang tidak terserap oleh ginjal itu akan menyebar di permukaan kulit kita. Oleh karena itulah bekam mengeluarkan racun-racun yang ada dalam tubuh kita. Penyakit yang terkadang tidak bisa disembuhkan dengan hanya mengkonsumsi berbagai jenis obat, tetapi penyakit hanya bisa disembuhkan dengan mengeluarkan ia dari tubuh kita. Nah, cara terbaik mengeluarkan racun dari tubuh kita yaitu dengan berbekam. Saya juga menyediakan berbagai jenis obatan herbal. Keutamaan obatan herbal ini sahabat sekalian, karena obatan herbal ini berbeda dengan obatan kimia, di mana obatan kimia justru akan membahayakan seseorang jika dikonsumsi dalam jumlah yang banyak. Dan sesungguhnya obatan herbal ini sahabat sekalian itu sejenis makanan yang dibutuhkan oleh tubuh. Jadi takarannya tidak seperti obatan kimia yang dimakan atau dikonsumsi sesuai takaran. Sebagai contoh, kurma. Kurma ini kan obat yang sangat baik untuk jantung, untuk kolesterol, untuk asam urat, untuk ketenangan jiwa, gangguan dari jin. Nah, kalau kita bertanya seberapa banyak takaran yang dapat kita konsumsi kurma tersebut, maka jawabannya adalah sesuai keinginan kita atau sesuai kebutuhan kita. Jika seandainya kita merasakan cukup makan satu piring kurma, silakan kita konsumsi satu piring kurma. Walaupun dalam hadis Rasulullah menganjurkan kita untuk makan kurma 7 butir di pagi hari, dan Rasulullah juga berbuka dengan 3 butir kurma. Walaupun di sini Rasulullah menganjurkan kurma ajwa Madinah. Walaupun demikian, beberapa ulama menyampaikan bahwa seluruh kurma baik untuk tubuh. Nah, oleh sebab itu, sahabat sekalian, alhamdulillah, ruang sehat yang saya bina, baik itu di Masjid Taqwa ataupun di Al-Azhar Ruang Sehat yang berada di sebelah rumah makan Kito Juwo, ataupun langsung datang ke rumah saya sendiri, alhamdulillah juga ada praktik pengobatan di rumah, yaitu di Simpang Sambung. Silakan juga kontak nomor WA dan HP saya 085263198861 untuk mendapatkan informasi seputar ruqyah, bekam, dan obatan herbal. Alhamdulillah, pengobatan herbal, ruqyah, dan bekam ini adalah bertujuan untuk membantu memurnikan akidah sahabat sekalian, membantu sahabat sekalian agar lebih mencintai sunnah Rasulullah. Karena sesungguhnya ketika seseorang menjalankan sunnah Rasulullah seperti mengkonsumsi obat herbal yang disunahkan oleh Rasulullah, selain menyembuhkan,
melaksanakan sunnah Rasulullah juga memberikan kita pahala yang sangat besar. Nah sahabat, kembali kepada pengobatan ruqyah seseorang yang seringkali mengalami gangguan, sering mimpi buruk, perasaannya tidak tenang, perasaannya kalut. Dia bertanya apakah ini bisa diruqyahkan. Sebelum jawaban apakah ini bisa diruqyahkan, sahabat sekalian jangan lupa untuk subscribe channel Muhsin Lahaji ini, tekan tombol subscribe-nya, lalu tekan tombol notifikasi, lonceng notifikasinya, like, komen, dan share, karena dengan demikian sahabat berarti turut membantu channel ini terus berkembang. Dengan sahabat terus mengikuti channel Muhsin Lahaji, sahabat dapat mengikuti inspirasi-inspirasi positif yang ada di channel ini. Saya percaya sahabat semua bahwa setiap manusia memiliki inspirasi masing-masing. Karena dengan demikian berarti sahabat sekalian dapat belajar dari setiap manusia, dari inspirasi seluruh manusia. Saya juga memberikan semangat kepada sahabat sekalian untuk berbagi inspirasi, membuka channel YouTube. Begitu juga dengan saya yang membina, biasanya di keseharian membina remaja masjid. Saya juga menganjurkan kepada adik-adik sekalian untuk membuka channel YouTube, membuka kanal YouTube sendiri, dan memberikan inspirasi-inspirasi positif kepada orang lain. Karena sesungguhnya setiap manusia memiliki inspirasi masing-masing, sehingga orang lain dapat belajar pada dirinya. Nah ini ya inspirasi saya pribadi. Saya fokus di dunia pengobatan Tibun Nabawi. Nah, inilah inspirasi, mudah-mudahan bermanfaat bagi sahabat sekalian. Apakah penyakit orang yang kalut jiwanya, tidak tenang, sering merasa gelisah, dadanya berdebar-debar, mudah emosi, lalu ia sering mimpi buruk atau ada sering penampakan-penampakan? Insya Allah sahabat sekalian, ini sangat bisa disembuhkan dengan cara ruqyah. Nah, sebelum kita masuk kepada bagaimana cara meruqyahkan orang yang sering mengalami gangguan ini, tentu saja sahabat sekalian, saya akan mengajak pertama kali ketika seorang ingin ruqyah, saya mengajak pasien ini untuk introspeksi terlebih dahulu. Yang pertama, apa yang harus diintrospeksi? Tentu saja ibadah. Bagaimana dengan ibadahnya? Apakah ibadahnya berjalan dengan baik? Salatnya cukup? Apakah zikirnya baik? Bacaan Qur'annya cukup? Salat-salat sunnahnya, sedekahnya apakah cukup? Nah, jika cukup, alhamdulillah, insya Allah kita akan bergerak ke penyelesaian tahap kedua. Tetapi kalau seseorang ini, pasien ini yang sering mengalami gangguan, ibadahnya lalai, sholat tak ada, bacaan Quran apalagi, nah sahabat, ini yang harus terlebih dahulu dibenahi terhadap seorang pasien yang mengalami permasalahan, terutama dari gangguan psikis atau gangguan-gangguan yang bersifat klinik ataupun magic. Nah, seseorang yang lalai dalam ibadah ini sudah barang tentu sahabat adalah permasalahan utama bagi seseorang. Ada kala seseorang ingin minta diruqyahkan kepada saya. Contohnya ada seorang suami yang minta tolong meruqyahkan istrinya yang katanya selingkuh. Nah, orang tersebut ingin saya meruqyahkan istrinya, lalu berharap tiba-tiba istrinya itu sembuh dan menjadi istri yang patuh terhadap dirinya, yang tidak membantah dirinya, senantiasa rajin, senantiasa patuh, senantiasa taat kepada suaminya. Nah, sahabat sekalian, tunggu dulu, ini bukan seperti yang beberapa pasien bayangkan. Seolah-olah saya atau para terapis ruqyah itu seperti seorang dukun yang bisa memelet orang lain, yang bisa mempengaruhi orang lain, membuat seseorang itu contohnya jatuh cinta kepada orang yang tidak dia cintai, terpaksa ya mencintai seseorang itu karena gerakan yang dipengaruhi oleh jin dan setan. Nah, sahabat sekalian, dalam ruqyah ini tidak bisa.
seperti kita melakukan di perdukunan, karena perdukunan itu berinteraksi dengan jin, berinteraksi dengan setan. Sama sekali perbuatan ini dilarang, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh manusia bekerja sama dengan jin, tidak boleh manusia berinteraksi dengan setan, tidak boleh manusia minta tolong kepada jin dan setan. Hadis Rasulullah sudah sangat jelas, sahabat, melaknat, melarang jin dan setan berinteraksi dengan manusia. Karena sesungguhnya manusia yang berinteraksi dengan jin atau setan, sesungguhnya ia dilaknat oleh Allah. Begitu juga jin dan setan yang berinteraksi dengan manusia, jin tersebut akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sahabat, suami yang ingin meruqyahkan istrinya, saya mencoba mempelajari dulu apa penyebab dari istri ini bisa berselingkuh. Nah, ternyata suami dari istri ini, beliau juga melakukan selingkuh dengan wanita lain. Nah, bagaimana tidak sang istri akan juga berselingkuh dengan laki-laki lain, karena sudah diawali oleh si laki-laki ini, suaminya berselingkuh dengan wanita lain. Maka ini adalah sebuah balance atau hal yang wajar terjadi, karena suami berselingkuh, istri pun ikut berselingkuh. Lalu bagaimana dengan kepribadian suami? Ia adalah laki-laki yang kasar, laki-laki yang pelit, laki-laki yang egois, maka si istri akan tertekan jiwanya. Lalu ia akan mencari pelampiasan lain atau laki-laki lain yang lebih peduli kepadanya, yang lebih santun perbuatannya, yang lebih baik akhlaknya. Walaupun dalam tanda kutip laki-laki yang kelihatannya baik, yang bisa menghibur seorang wanita yang sudah bersuami, sesungguhnya ini laki-laki yang juga tidak baik. Dia sudah tahu si wanita ini punya suami, mentang-mentang dia punya masalah, laki-laki ini mencoba memperbaikinya, padahal dia, wanita ini punya suami. Ini tetap tidak baik. Laki-laki yang seperti ini tetap tidak baik. Kalau ia memang ingin menikahi wanita, silakan menikahi wanita yang memang free atau tidak punya suami dalam keadaan lajang. Nah, oleh karena itu, sahabat, permasalahan tidak bisa selesai dengan satu kali seperti dukun yang harus diruqyah saja. Ini permasalahan panjang, semacam psikolog yang harus dibenahi terlebih dahulu. Laki-laki jika ingin meruqyahkan istrinya, dia harus memperbaiki terlebih dahulu. Bahkan yang harus diruqyahkan sebenarnya bukan istrinya, tetapi laki-laki ini yang harusnya diruqyahkan terlebih dahulu. Si suami yang kasar, egois, yang suka selingkuh, inilah yang harus diruqyahkan terlebih dahulu. Bisa? Tentu saja, sahabat, bisa. Umar bin Khattab saja ketika Rasulullah ia melawan Rasulullah ketika mengajarkan agama Islam, Umar bin Khattab dibacakan Al-Quran oleh adiknya. Alhamdulillah, akhirnya hati Umar bin Khattab terbuka untuk menerima ajaran agama Islam. Begitu juga dengan seorang laki-laki yang kasar, yang keras jiwanya, yang suka selingkuh. Kalau ia ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah ruqyah akan bisa menyembuhkan kepribadiannya. Ketika kepribadiannya sudah baik, ia berkomitmen dengan istrinya, insya Allah selanjutnya istrinya juga bisa diruqyahkan, atau sekaligus sekeluarga diruqyahkan. Bagaimana cara meruqyahkan keluarga? Insya Allah sangat mudah, sahabat. Tinggal baca saja ayat-ayat ruqyah yang dihafal, Al-Fatihah, ayat kursi, trikul, Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Lalu bisa ditiupkan ke dalam air atau dicampurkan dengan bidara, dicampurkan dengan kurma, dicampurkan dengan madu, dicampurkan dengan garam Himalaya, lalu ditiupkan, lalu diminum. Bisa juga dimandikan dan seterusnya. Sahabat, silakan lihat di video-video saya yang sebelumnya bagaimana cara meruqyahkan diri sendiri. Nah, sahabat, kembali lagi, bagaimana cara meruqyahkan seseorang yang sering mengalami gangguan, yang tidak tenang jiwanya, yang sering sakit-sakitan, yang sering merasa ada aura-aura negatif di sekitarnya, sering mimpi-mimpi buruk. Kembali kepada bagaimana tadi ketika suami yang minta dia meruqyahkan istrinya, ia harus introspeksi diri terlebih dahulu. Ia harus banyak-banyak istighfar terlebih dahulu.
Seorang yang gelisah, sering mimpi buruk, sering melihat penampakan, dia harus istighfar terlebih dahulu. Mungkin saja banyak kelalaian-kelalaian yang ia lakukan, ibadah-ibadah yang ia tinggalkan, sholat yang ia tidak kerjakan, maka sudah barang tentu hatinya akan dipenuhi oleh gangguan-gangguan jin. Sebagaimana kemarin saya sudah sampaikan, sebagaimana contoh, setan, jin ini adalah makhluk yang kotor, makhluk yang biasa di tempat kotor. Ketika ia nyaman di dalam tubuh manusia, nyaman di dalam rumah manusia, maka bisa kita prediksi rumah tersebut adalah rumah yang kotor. Hati tersebut, hati seseorang itu, tubuh seseorang itu ketika nyaman jin di dalamnya, pastilah ia juga hati yang kotor, tubuh yang kotor. Seorang pemungut sampah yang kotor, yang bau, tidak akan mungkin diizinkan oleh pemilik hotel yang bersih, yang rapi, yang nyaman. Di depan pintu saja sudah pasti akan dicegat masuk orang yang kotor ini. Nah, ketika jin dan setan nyaman tinggal di dalam manusia, sudah barang tentu tempat ini juga tempat kotor. Kenapa hati ini jadi kotor? Salah satunya karena kelalaian dalam ibadah, lalai melaksanakan sholat, ibadah-ibadah sunnah lainnya. Bagaimana cara mengobati hati yang kotor, tubuh yang kotor? Dengan cara banyak-banyak beristighfar. Sungguh istighfar, zikir, bacaan Quran, bacaan ayat-ayat ruqyah, itu akan menggerus hati kita yang kotor, membersihkan tubuh kita yang kotor, membersihkan pikiran-pikiran kita yang kotor. Dan insya Allah sebagaimana fitrahnya, kalau rumah atau ruangan sudah sangat kotor, tentu perlu usaha yang sangat keras untuk membersihkannya. Beda dengan kita menyapu setiap hari sebuah ruangan yang bersih, maka kita tidak perlu usaha yang keras, cukup melap-lap sedikit saja, menyapu lalu mengepelnya. Tapi ada ruangan yang sudah 5 tahun tidak ditempati, sudah ditumbuhi jamur, sudah pula ular bersarang di dalamnya, sudah pula ada tikus di dalamnya, sudah pula ada musang di dalamnya, sudah pula anjing tidur di dalamnya, sudah banyak rawa-rawa, sudah banyak lumut, sudah banyak jaring laba-laba. Ini tentu saja butuh usaha yang sangat besar untuk memperbaiki rumah tersebut, untuk membersihkan ruangan tersebut. Terlebih dahulu kalau ada binatangnya diusir terlebih dahulu, lalu ada lumpur-lumpur atau lumut atau rumput-rumput yang menjalar dibersihkan terlebih dahulu, lalu yang karat-karatnya digosok, bahkan kalau perlu dengan kawat, bros kawat, lalu setelah itu disiram dengan air, lalu dibros lagi, disiram dengan air lagi, dibros lagi, dikasih sabun. Setelah bersih lalu dipel. Nah, setelah rapi baru kita tambahkan interior-interior, apakah itu dipan, tempat tidur, vas bunga, televisi, dan dikasih pewangi. Alhamdulillah, insya Allah akan bersih. Begitu juga dengan hati yang sudah terlanjur lama tidak baca Quran, lama tidak sholat, lama tidak bertemu masjid, lama tidak pernah berzikir, lama tidak ada bersedekah, lama tidak ada silaturahim kepada orang tua, bertengkar dengan orang tua. Maka hati ini juga dengan perlu proses yang besar, proses yang serius untuk membersihkan hati. Jangan seperti orang yang ketika ia meninggalkan sholat dalam waktu yang lama, ketika saya menyuruhnya ruqyah, lalu ketika ia ruqyah dia mengeluh, Ustaz, saya sudah ruqyah, sudah baca Al-Fatihah, sudah baca ayat kursi, tapi hati saya kok tidak tenang juga. Nah, ini permasalahan sahabat. Dia baru membaca Al-Fatihah 1 kali, ia baru membaca ayat kursi 1 kali, tapi ia ingin segala bersih hatinya. Nah, ini permasalahan yang harus ia sadari terlebih dahulu sahabat. Seperti bersihkan rumah tadi, ia tidak bisa hanya menyapu 1 kali lalu berharap rumah itu kinclong dan bersih, tidak bisa. Nah, butuh usaha yang lebih besar, butuh usaha yang lebih keras. Baca zikir terus, baca Quran saban hari, tegakkan sholat di masjid. Kalau yang wanita tutup aurat, jangan lagi mengumbar aurat. Yang masih terlibat hutang riba, segera selesaikan riba tersebut, karena ini juga menjadi permasalahan yang sangat serius terhadap seseorang yang ingin terhindar dari gangguan-gangguan jin. Ia masih terlibat hutang riba,
Lalu ketika ruqyah ia mengeluh, kenapa ruqyah saya tidak berhasil Ustaz? Kenapa jin yang dalam tubuh saya tidak berhasil keluar Ustaz? Ya, karena ia senantiasa berinteraksi dengan dosa-dosa, dengan riba kan. Masya Allah, subhanallah, dosa riba itu bahkan lebih buruk dari umpama ibarat seorang menzinahi ibu kandungnya sendiri. Beginilah ancaman bagi orang yang riba. Nah, ia masih riba tapi mengeluh jin yang di tubuhnya tidak keluar. Ini harus segera diselesaikan. Begitu juga contohnya seorang yang masih suka merokok. Nah, rokok ini sudah jelas-jelas haram, tapi ia masih terus merokok. Dan ketika ruqyah ia mengeluh, kenapa jin dalam tubuh saya tidak keluar Ustaz? Karena ia masih memasukkan barang-barang haram ke mulutnya. Nah, ini harus segera dibersihkan sahabat kalau ingin kita sehat, mendapatkan kebaikan-kebaikan. Nah, ibadah-ibadah. Lalu yang kedua, setelah ia melaksanakan ibadah-ibadah, selanjutnya seperti yang kita sampaikan tadi, ia harus menghindari diri dari dosa-dosa, dosa riba, dosa dari merokok, dosa yang suka menggunjing ketika ia bermasalah dengan orang tuanya, dengan ibu bapaknya, durhaka kepada ibu bapaknya. Ya terlebih dahulu harus minta maaf kepada mereka, berbakti terhadap mereka terlebih dahulu, baru ini bisa disembuhkan penyakitnya. Taat ibadah, menghindari dosa-dosa. Nah, baru setelah itu ruqyahnya akan maksimal. Banyak-banyak bacakan ruqyah, sahabat. Ruqyah sederhana. Rasulullah senantiasa sebelum tidur membaca Al-Fatihah, Alif Lam Mim, Al-Baqarah sampai ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Lalu ayat kursi, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard sampai habis. Qul huwallahu 3 kali, qul a'udzu birabbil falaq 3 kali, qul a'udzu birabbin nas 3 kali, lalu ditiupkan 3 kali, lalu diusapkan ke seluruh tubuh. Ini salah satu bentuk ruqyah mandiri yang bisa dilakukan. Insyaallah, jin-jin yang ada dalam tubuh kita akan segera keluar, segera minggat. Nah, jangan lupa pula sahabat, hal yang paling penting adalah jangan sampai lagi terlibat dengan perdukunan. Nah, ibadah sudah dilakukan, dosa-dosa sudah dihindari, mungkin saja orang ini masih terganggu oleh jin. Kenapa? Karena ia masih terlibat dengan perdukunan. Haram perdukunan. Barang siapa yang pergi ke dukun dan percaya kata Rasulullah, maka solatnya ditolak selama 40 hari 40 malam. 1 kali pergi ke dukun. Bayangkan bagaimana seseorang yang senantiasa pergi ke dukun, batuk pergi ke dukun, sakit kepala pergi ke dukun, bertengkar dengan istri pergi ke dukun, buka usaha pergi ke dukun, anak biar pintar pergi ke dukun. Masya Allah, ini sudah berapa kali ia pergi ke dukun. Nah, sudah berapa puluh solatnya ditolak oleh Allah, bahkan ratusan, bahkan ribuan solatnya ditolak. Nah, ini ngeri sekali sahabat, karena sesungguhnya barang siapa yang meninggalkan 1 kali solat saja, maka Allah akan mengazabnya di neraka selama 500 tahun. Nah sahabat, diterangkan oleh Rasulullah, tahu kan kalian berapa hari 1 hari di neraka itu, berapa hari di dunia? Nah, ada banyak riwayat, ada yang mengatakan 1000 tahun, ada yang mengatakan 500 tahun. Nah, silakanlah kali 500 kali 1000 kali berapa kali Anda tidak salat. Nauzubillah min zalik. Masya Allah, sahabat sekalian, ini benar-benar mengerikan sekali. Orang yang senantiasa pergi ke dukun ini harus segera berhenti. Nah, perdukunan harus segera dihentikan. Jimat-jimat yang disimpan harus dibuang. Anak-anak kecil sering dikasih jimat, dikalungkan jimat di pinggang, di lengan, di kaki, ini harus dibuang. Tidak ada jimat yang paling hebat kecuali zikir-zikir bacaan Quran. Bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya barang siapa yang memegang jimat, kata Rasulullah, itu mereka ya sudah jatuh kepada kemusyrikan atau kesyirikan. Bahkan harus diulang lagi syahadatnya sahabat sekalian. Nah, ibadah harus ditegakkan, dosa-dosa dihindarkan, kesyirikan, perdukunan harus dihindarkan. Baru ayat-ayat ruqyah kita maksimal. Rasulullah juga mengajarkan untuk mengkonsumsi kurma 7 butir di pagi hari. Nah, ini juga bagus nih untuk menghindarkan dari gangguan-gangguan jin. Disuruh kita berbekam, baik laki-laki maupun perempuan, silakan berbekam, karena sesungguhnya jin itu
mengalir di tubuh manusia di dalam darah. Nah, dengan membersihkan darah lewat bekam, insya Allah jin itu akan segera keluar. Mengeluarkan jin dengan cara menggosokkan minyak zaitun ke tubuh kita yang terasa sakit, atau minum minyak zaitun juga bagus. Diruqyahkan terlebih dahulu, dibacakan Al-Fatihah minyak zaitun terlebih dahulu. Kalau bisa 7 kali, sekali juga tidak apa-apa. Ditiupkan 3 kali, lalu diminum minyak zaitun tersebut, lalu digosokkan kemana bagian kita sakit. Sahabat Nabi juga pernah menyembuhkan seseorang yang tergigit hewan berbisa dengan cara meniupkan bacaan Al-Fatihah 7 kali, ditiupkan ke dalam air, segelas air sebanyak 3 kali. Ditiupkan 3 kali, dibacakan Al-Fatihah sebanyak 7 kali. Ini juga menjadi pengobatan. Minum madu, berobatlah kamu sekalian, kata Rasulullah, dengan Al-Quran dan madu. Sesungguhnya ada 3 jenis pengobatan: bekam, kai, dan minum madu. Sesungguhnya Rasulullah melarang pengobatan kai. Kai ini menusuk punggung atau kulit dengan besi panas yang mengakibatkan tubuh kita jadi lecet dan luka. Ini tidak dibolehkan oleh Rasulullah. Yang dibolehkan bekam dan minum madu. Minum madu, ini sangat bagus untuk pengobatan, sahabat sekalian. Sering mimpi-mimpi malam, bisa dengan cara mandi air ruqyah, blender 7 lembar daun bidara, diaduk garam, bacakan Al-Fatihah 7 kali, ayat kursi, Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, lalu tiupkan ke air, lalu mandikan. Ini bisa akan menenangkan jiwa kita, menyembuhkan penyakit-penyakit kita. Lalu ruqyah seperti yang Rasulullah ajarkan sebelum tidur tadi, membaca ayat, ditiupkan, digosokkan ke tubuh kita. Nah, bisa juga meruqyahkan rumah. Air dimasukkan ke baskom, diaduk garam, lalu di blender 7 butir, 7 lembar daun bidara, diaduk, lalu bacakan Al-Fatihah, ayat kursi, Qul huwallahu 3 kali, Qul a'udzu birabbil falaq 3 kali, Qul a'udzu birabbin nas 3 kali, lalu dipercikkan ke rumah kita. Nah, insyaallah dengan demikian sahabat, gangguan-gangguan jin akan segera hilang dari tubuh kita. Sakit-sakit yang disebabkan oleh jin akan segera sembuh, lalu Allah akan memberkahi rumah tangga kita. Kalau seandainya ada keraguan dalam meruqyahkan diri sendiri, bisa silakan datang ke tempat-tempat klinik ruqyah yang ada di kota Anda. Kalau untuk masyarakat sekitar Talawi, Saulunto atau Sumatera Barat, silakan datang ke ruang sehat saya. Bisa mendapatkan informasinya di nomor WA 085263198861. Silakan juga datang ke Ruang Sehat Al-Azhar di sebelah rumah makan Kito Juwo, atau datang ke rumah saya di Simpang Sambuong. Itu silakan kontak nomor WA tersebut. Nah, sahabat, semoga informasi pada hari ini bisa memberikan pencerahan kepada kita semua. Semoga Allah memberikan ketakwaan kepada kita. Semoga Allah memberikan kesehatan kepada kita. Semoga Allah memberkahi kehidupan kita, karena sesungguhnya tidak ada kebahagiaan, ketenangan, kesuksesan seseorang kecuali dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wa hidayah. Salah dan janggal saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.